Sekarang langsung saja mari kita panggil Bu Rizka Fortuna untuk materi berikutnya. Terima kasih buat Ibu Moderator, Ibu Puput. Terima kasih untuk Ibu Wakasek yang sudah menyempatkan waktunya di Kombel ini, yaitu yang bertemakan diseminasi budaya positif. Gimana jam segini? Masih aman mata? Aman. Kita stretching dulu ya. Nah, boleh mohon Ibu Bapak berdiri. Mungkin sebelah kiri laki-laki ya, sebelah kanannya yang perempuan. Ya, mohon Bapak Ibu berdiri. Tulis Kak. Oke, udah. Oh, berbaris Bapak Ibu. Berbaris. Kita stretching seperti gerakan memijit. Ya, jadi tangan Bapak Ibu itu ke depan. Kalau saya bilang awan menggumpal, maka gerakannya seperti memijit. Kalau saya bilang hujan rintik-rintik, maka tusuk-tusuk punggung temannya. Kalau saya bilang hujan sebatu, jadi tepuk-tepuk manja temannya. Ada lagi hujan badai. Kalau hujan badai, itu goyangkan badan temannya. Oke, siap ya Bapak Ibu? Ya, kapan lagi? Nih, ngerjain Bapak Ibu. Tunggu nah pangarep nah. Nanti ada kelas baru. Awan menggumpal. Hujan rintik-rintik. Hujan batu. Hujan badai. Hujan rintik-rintik. Awan menggumpal. Yang lama jangan Bapak Ibu ini. Yang lama jangan awan menggumpal. Awan. Ya. Kalau sudah. Mohon posisinya dibalik. Kita mulai ya. Awan menggumpal. Hujan badai. Hujan rintik-rintik. Hujan batu. Awan menggumpal. Silakan Bapak Ibu stretchingnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Tangannya. Thank you. Kerasa nggak? Kekuatannya luar biasa pertama. Nah, Bapak Ibu, saya di sini bukan berarti lebih baik dari Bapak Ibu. Saya di sini hanya untuk memenuhi tugas dari modul 1.4. Mungkin nanti Pak Danu yang guru penggerak, syukur-syukurnya Bapak Ibu juga nanti di guru penggerak akan menemukan modul 1.4 ini yang soal-soalnya itu berarti sangat banyak, entah kembar berapa. Nah, ini yang terakhir, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Apa itu diseminasi? Diseminasi itu adalah penerapan. Jadi bagaimana kita menerapkan budaya positif untuk siswa kita. Nah, tadi udah ya dijelaskan sama Bapak Yudi. Nah, tadi sudah juga
materi eksplornya yaitu tentang konsep disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol. Nah, sekarang saya di sini untuk memaparkan tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tujuan dari diseminasi ini yaitu diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu? Ya, Apa aja? gotong royong. Satu, gotong royong. Yang kedua, Kebinekaan. berkebinekaan global. Yang ketiga, Mandiri. beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang keempat, mandiri. Mandiri. Yang kelima, bernalar Kritis. kritis. Dan yang keenam itu kreatif. Apa sih manfaat keyakinan kelas dan segitiga restitusi? Yaitu membentuk karakter melalui proses pembelajaran. Peserta didik dapat mengembangkan karakter yang positif seperti tanggung jawab, disiplin, dan empati. Nah, keyakinan kelas ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena tadi seperti pemaparan Pak Yudi, ada pertanyaan, ada aturan, kenapa kita wajib memakai helm? Karena apa? Untuk keselamatan. Oh, ringan ya. Ada juga kok helm yang berat. Jadi, kalau keyakinan lebih ke keselamatan. Jadi kalau kita sudah sadar akan keselamatan, pasti mau ke Majalaya mau pakai helm, soalnya untuk keselamatan. Lalu ada lagi aturan bahwa kita wajib memakai masker. Itu untuk apa? Kesehatan. Untuk kesehatan, biar gak berdebu. Nah, itu yang disebut keyakinan kelas. Tapi kalau aturan, biasanya kita ngerasa terbebani. Ini diatur. Nah, kebanyakan itu ya perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Terus yang kedua, mengapa keyakinan kelas penting untuk membangun budaya positif? Karena keyakinan kelas itu memang membentuk untuk karakter yang positif. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Nah, yang pertama itu pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak kata sehingga mudah diingat dan dipahami. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang positif. Keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang kelima, perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas tersebut. Jadi terus dievaluasi. Nah, saya sudah ya penerapannya di kelas 11.5. Jadi di kelas 11.5 itu sewaktu saya jadi wali kelas, mungkin sebenarnya Bapak Ibu juga sudah terbiasa dengan keyakinan kelas. Tapi di guru penggerak ini namanya itu jadi keyakinan kelas. Nah, yang saya praktekkan masalah di kelas itu yang pertama, ada siswa yang banyak alpa. Yang kedua, piket kebersihan kelas. Yang ketiga, masalah tentang uang kas. Nah, saya membuat keyakinan kelas bahwa setiap ada yang alpa, kita harus saling peduli dan saling empati. Mungkin saja siswa tersebut atau teman kita gak punya handphone, jadi kita gimana membuat keyakinan kelas sama siswa supaya setiap anak yang alpa itu kita langsung pergi ke rumahnya. Jadi si anak itu takut kalau alpa, karena biasanya siswa itu takut kalau dikunjungi guru sama teman-temannya. Itu keyakinan kelas yang pertama. Terus keyakinan kelas yang kedua tentang kebersihan kelas. Nah, di kebersihan kelas itu saya membuat keyakinan kelas
berdiskusi secara intensif juga dengan mereka. Setiap tidak piket di kelas, mereka harus membayar, bukan harus lebih ke, bukan wajib juga, tapi harus ya, harus bayar uang kas mereka sendiri gitu loh. Jadi kan masalahnya mereka itu tidak sadar untuk membayar uang kas. Nah itu, jadi dan alhamdulillah ya, setelah membuat keyakinan kelas itu ada dampak positifnya. Yang pertama, yang alfanya jadi kurang. Kenapa? Karena saya sama Bu Puput itu sering ya kita home visit, karena ada siswa yang sering alfa. Ada juga yang sakitnya kalau sudah 3 hari saya langsung ke rumahnya. Jadi mereka tuh baru sakit sehari 2 hari langsung ke sekolah. Terus yang kedua tentang piket. Nah, yang tidak piket karena membayar uang kas, jadi uang kasnya banyak tuh. Sampai berapa Ibu Anggun? Sampai 800.000 itu uang kas. Karena di kelas 11.5 masalahnya mereka memang tidak suka piket. Pas saya terus melakukan keyakinan kelas dan akhirnya alhamdulillah berubah. Dari yang alfa jadi sering sekolah. Terus yang kedua yang piket juga selalu bersih. Sampai pelajaran Pak Ustadz Dodi saya suka minta izin, Pak Ustadz saya minta izin ya mau lihat kelasnya. Nah saya terus tuh memantau kelas 11.5 tiap hari. Ya pagi-pagi ke kelas, oh iya bersih. Kalau enggak siapa nih yang piket? Nah bayarlah uang kas, tapi uang kasnya si anak tersebut ya. Nah menurut saya keyakinan kelas itu sangat berdampak positif. Dan itu pengalaman saya, menurut saya mungkin jadikan pelajaran supaya nanti saya akan seperti itu lagi kalau saya jadi wali kelas. Nah kita mulai ke segitiga restitusi. Boleh saya minta tolong 1 orang untuk jadi murid? Pak Danu mungkin? Ya. Boleh ke depan ya? Coba ya, CGP Junior harus ditatar dulu. Jadi skenarionya kita buat 3 adegan. Skenarionya. Jadi Pak Danu itu kita samarkan ya, namanya siapa ya? Biar enak manggilnya, masa saya bilang Dono gitu kan nggak enak. Dono. Oh Dono aja ya. Jadi skenarionya begitu, Pak Danu itu masuk ruangan dan kesiangan. Ya, coba. Dari pintu dong, Bapak. Kesiangan ya? Iya, kesiangan. Ya, sore gitu. Oh enggak. Oh iya, harusnya sore. Dono. Iya, Bu. Kamu tahu nggak ini jam berapa? Jam 8, Bu. Tahu nggak masuk sekolah itu jam berapa? Jam 7, Bu. Mana sepatunya putih lagi? Ya, Bu, maaf, Bu. Udah, kamu salah. Lepas sepatunya. Sok sekarang cepat masuk kelasnya. Itu adegan yang pertama. Kita buat adegan yang kedua. Maaf ya Pak Danu. Kesiangan nggak? Kesiangan masih. Ayo maju Bapak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Danu, Iya, Bu. kamu tahu nggak ini jam berapa? Dono, lupa. Dono, kamu tahu kalau jam berapa sekarang? Jam 8, Bu. Dono, nanti kamu tuh nggak kasihan ya sama ibu? Ibu tuh udah capek dari rumah, udah masak pagi-pagi, terus kesini ngurusin kamu yang kesiangan. Mana sepatunya putih juga, kamu nggak kasihan? Nanti kepala sekolah marahin ibu. Loh, gimana ya, Bu ya? Iya. Itu adegan yang kedua. Sekarang kita buat adegan yang ketiga.
Cocok ya? Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dono, jam berapa sekarang? Jam 8 Bu. Jam 8. Jam 8 Bu. Kira-kira masuk sekolah jam berapa sih? Jam 7 Bu. Oh, jam 7 ya? 7 Bu. Berarti Dono kesiangan nggak? Kesiangan sih Bu, baru sejam sih Bu. Oh, baru sejam. Terus ibu lihat sepatunya, ih keren banget warna putih. Bagus ya Bu. Iya. Mahal Bu. Mahal. Adidas. Ibu lihat diskon itu. Oh iya Bu. Tapi menurut Dono nih, kesiangan sama pakai sepatu putih itu boleh nggak di sekolah ini? Nggak boleh sih Bu. Nggak boleh. Kenapa ya nggak boleh? Gimana Bu ya? Aturan mungkin Bu ya? Aturan. Iya, aturan juga boleh. Nah, kenapa Dono pakai sepatu putih terus kesiangan? Coba Kalau alasannya. kesiangan banyak bitu Bu. Oh, banyak Ya, itu. ya. Bocor. Iya, bocor Iya. Bu. Terus kenapa pakai sepatu putih? Sepatunya lupa Bu, belum kering yang hitamnya Bu. Basah. Ini kagok kemarin ada diskon jadi beli aja. Oh gitu. Yang disebut dengan segitiga restitusi, yaitu ada tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu menstabilkan emosi. Ketika siswa tersebut merasa bersalah, jadi mereka tidak tegang nih. Jadi mereka emosinya sudah diredam dengan nada kita yang tidak membentak, dengan ramah ya. Itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan emosi. Yang kedua, tahap yang kedua yaitu memvalidasi tindakan salah. Di adegan tadi, memvalidasi tindakan salah yaitu yang saya bertanya ke Dono, kira-kira kesiangan sama pakai sepatu putih itu salah apa enggak? Ternyata Dono bilang salah. Jadi Dono itu sebenarnya sadar dan menerima kalau perbuatan Dono itu salah. Jadi Dono itu harus mempraktekkan perbaikan diri buat Dono itu sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan validasi tindakan salah. Nah, di tahapan kedua ini ada yang namanya collapsing konflik. Apa itu collapsing konflik? Yaitu meruntuhkan konflik. Jadi di mana siswa tersebut dapat meruntuhkan masalahnya sendiri dengan solusi yang dianggap benar menurut siswa tersebut, yaitu ya motivasi intrinsik tadi yang menurut Pak Ridwan dipaparkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu di drama tadi, jadi keyakinannya solusi atau komitmen. Solusi apa yang bisa siswa itu lakukan agar tidak melakukan kesalahan tersebut. Jadi sangat krusial ya saat berbicara dengan murid juga, kita harus bernada tenang. Jangan sampai seperti adegan yang pertama, kita sampai membentak atau membuat shock ke siswanya. Nah, itu 3. Nah, ini adalah, kan kalau segitiga restitusi biasanya personal ya, individu ke individu, siswa ke guru, guru siswa. Nah, saya coba kemarin pakai segitiga restitusi itu skala besar. Maksudnya apa? Yaitu yang kesiangan hari Senin. Yang kesiangan hari Senin itu banyak sekali, sampai 32 lebih. Nah, saya mengumpulkan di tempat yang nyaman. Kenapa mengumpulkan di tempat yang nyaman? Menurut buku psikologi yang saya baca, jadi kalau kita mau ngobrol sama laki-laki itu harus yang pertama nih perutnya kenyang, yang kedua di tempat yang nyaman, barulah masuk ke laki-laki, ke otak laki-laki. Tapi kalau perempuan walaupun rame itu tetap fokus. Makanya saya mengumpulkan di tempat yang nyaman, yaitu di depan masjid. Nah, saya membagikan kertas
sama mereka, terus saya merefleksikan diri mereka dengan pertanyaan. Kok yang ini? Yang pertama pertanyaannya, berapa kali kalian terlambat? Nah, ternyata ada jawabannya yang sampai 5 kali, 3 kali. Nah, ini kebetulan yang di postnya yang ini, Haidar. Terus yang kedua, hal apa yang membuat kalian terlambat? Ternyata ada yang seperti Dono tadi, bannya bocor. Terus karena begadang. Nah, itu banyaklah alasan mereka. Jadi memang kebutuhan dasarnya mungkin lebih seneng malam dijadikan siang dan siang jadikan malam. Jadi ke sekolah kesiangan. Yang ketiga, apa yang bisa kalian lakukan supaya tidak terlambat? Nah, tadi Dono udah bercerita tentang membeli sepatu yang baru dan datangnya lebih pagi. Jadi jangan sampai nih. Oh iya, yang 4, apakah terlambat itu hal yang salah atau benar? Nah, ternyata jawabannya salah tadi kata Dono. Jadi jangan sampai kita menganggap kesiangan itu salah, padahal kesadaran diri siswanya mereka nggak salah. Karena apa? Karena seperti tadi, bannya bocor, padahal nggak niat kesiangan. Nah, itulah yang disebut dengan terlambat itu apakah hal yang salah atau benar. Nah, itu mungkin bagi siswa benar, karena saya bebannya bocor, Bu. Nah, itu. Terus yang kelima, kerugian apa yang didapat saat terlambat? Nah, ternyata kerugiannya yang pertama nih, setelah diobservasi, mereka kerugiannya yang pertama nggak masuk pembelajaran yang pertama. Terus yang kedua katanya dapat hukuman atau sanksi. Padahal hukumannya bukan sanksinya itu sholat duha ya, itu lebih berpahala sebenarnya. Nah, setelah mengumpulkan dan membagikan kertas, saya membuat penguatan karakter selama 5-10 menit. Karena titik fokus seseorang itu dari 5-10 menit. Jadi entah Bapak sama Ibu juga ini udah nggak fokus sepertinya. Karena udah beberapa jam yang lalu nih. Karena titik fokusnya sebenarnya itu 5-10 menit. Nah, saya setelah penguatan karakter, bahwa kesiangan itu banyak ruginya, terus kesiangan itu nantinya berdampak untuk nanti mereka di masa depan. Lalu membuat kesepakatan atau komitmen, yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira komitmennya apa? Ternyata ada yang bilang, Bu, saya berjanji gak akan kesiangan lagi. Kalau saya kesiangan lagi, saya mau berjanji lagi, katanya. Itu yang ada juga yang nyeleneh. Yang nyelenehnya, oh ya itu yang tadi yang nyelenehnya, saya mau berjanji lagi. Ada juga yang, Ibu, kalau saya kesiangan lagi, saya mau membersihkan WC, katanya. Dan setelah mereka membuat komitmen, akhirnya saya terus berkelanjutan setiap hari, ternyata berkurang. Dari 32 hari Senin, hari Selasanya berkurang jadi 10 orang. Dan saya pun tanya kembali, kenapa masih kesiangan? Nah, pas kemarin itu karena ada tanggal merah dan cuti bersama, akhirnya tidak dipantau lagi hari Senin depannya. Ternyata kesiangannya banyak. Tapi yang kesiangan Senin kemarin itu tinggal 3 orang. Dan itu pun mereka banyak alasannya karena rumahnya jauh. Jadi yang kesiangan ini itu yang baru-baru, karena ya itu mereka tidak tahu ya akan bannya bocor atau nungguin temennya nggak datang. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, tantangan untuk segitiga restitusi itu yang pertama, kita harus sabar dalam berkomunikasi. Karena ya gitu, siswa sekarang kebanyakannya nyeleneh ke gurunya. Jadi kita harus sabar. Yang kedua, harus banyak menggali informasi serta mendengar pendapat murid. Lalu yang ketiga, penjadwalan yang sulit. Karena
saya bentrok sama jam ngajar, jadi kadang restitusi ke siswa tuh kayak sulit gitu. Jadi harus pintar-pintar memanage waktunya. Nah, memanage waktunya ya. Terus solusinya apa? Yang pertama, saya membuat komitmen kalau saya tuh harus merubah keyakinan mereka terhadap kesiangan tadi. Terus yang kedua, evaluasi berkelanjutan. Jadi setiap hari saya pantau, entah itu di WA, di grup KM, saya terus, ini orang-orang ini mana? Siswa ini ke ibu lapor. Nah, terus yang ketiga, melibatkan semua pihak. Jadi saya harap mari bersama-sama kita membuat kedisiplinan untuk anak didik kita semua. Terus yang keempat, resistensi budaya. Kita harus menolak budaya-budaya mereka yang katanya gaul kalau pakai celana pensil kalau yang laki-laki. Tambah di belakangnya itu pakai tambalan Hansaplast. Itu budaya-budaya mereka tuh. Jadi kita harus resistensi kembali ya tentang kebudayaannya. Nah, kesimpulan. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi menurut saya itu sangat terbukti efektif dalam membangun kepercayaan diri, keterampilan kepemimpinan, dan kolaborasi di kalangan murid. Nah, terima kasih. Mungkin cukup ya dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya yang masih stay di ruang guru ini. Saya kembalikan ke moderator. Tepuk tangannya lagi. Oke, terima kasih kepada kedua menjelaskan mengenai motivasi perilaku manusia dan yang terakhir tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oke, sepertinya Bapak Ibu sudah tidak sabar di sesi Q&A ini. Mungkin saya akan berhitung 1 sampai 3. Yang mau bertanya langsung angkat tangan. Oke, siap? Yang belum, sabar, tenang ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, boleh 3 orang pertama dulu ya. Ini diskriminasi budaya positif. Oke, baik. Tadi yang sudah angkat tangan itu ada Bu Nita. Boleh Bu Nita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk disiplin positif ini, alhamdulillah saya sudah mempraktekannya. Waktu itu sambil mengerjakan aksi nyata di PMM tentang disiplin positif, yaitu waktu di awal tahun ajaran baru dengan membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan siswa yang di wali kelas sama yang tidak. Cuma kalau untuk yang di wali kelas kan dibuat keyakinan kelasnya secara bersama-sama, pendapat dari guru beserta siswanya, seperti yang sudah dicontohkan oleh pemateri 1 oleh Pak Yudi, Pak Ridwan, dan Bu Rizka ya. Intinya setelah saya praktekkan, saya sebagai guru ada kendala. Kalau dampaknya alhamdulillah positif ya. Jadi kita intinya ketika anak membuat kesalahan atau tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati, kita memberikan pendapat seperti tadi, memberikan ke anak bagaimana nih solusinya, yang memberikan pendapat. Nah, kendalanya setelah saya praktekkan sebagai guru, pas waktu itu si anak menyadari itu kesalahannya. Kemudian dia menyadari solusi apa yang harus dia kerjakan untuk menyelesaikan kesalahan itu. Nah, tapi jadi tetap aja kita sebagai guru harus konsisten gitu, Pak Yudi dan semuanya harus konsisten. Jadi tetap aja kita dituntut untuk terus mengingatkan terhadap kesepakatan yang sudah kita buat. Apalagi untuk kelas yang tidak kita wali kelasin ya. Kalau untuk yang kita wali kelas, alhamdulillah ada tidak begitu banyak kendala. Cuma yang tidak sama kita di wali kelas, kadang
membuat kesalahan lagi. Nah, bagaimana yang ingin saya tanyakan, bagaimana solusinya yang efektif supaya disiplin positif ini berjalan dengan lancar dan efektif tanpa kita harus mengingatkan lagi. Kadang-kadang mau itu naik turun ya kalau guru ya, kadang kita kalau lagi semangat nih ke arah, kalau coba waktu itu kita sudah buat kesepakatan, apa kesepakatannya, misalkan gitu ya. Tapi kadang kalau kitanya lagi gimana ya, lagi moodnya turun, biarin aja lah gitu ya, daripada selesai ya udah biarin aja gitu. Atau misalkan kita kembali lagi ke hukuman, atau misalkan kembali lagi ke apa tadi, pemberian hadiah, kadang seperti itu. Nah, bagaimana supaya lebih efektif tanpa harus diingatkan kembali gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nita mau tanya keseluruhan atau spesifik ke siapa? Spesifiknya, yang efektifnya. Jadi untuk mengatasi kendala tersebut, bagaimana mungkin ada pengalaman, jadi bisa sharing gitu ya, yang sudah saya lakukan, nah kendalanya seperti itu. Nah, kalau misalkan sama, apa solusinya? Gitu. Oke, Ya, terima kasih. Spesifik ke Pak Yudi mungkin tentang disiplin positif Boleh, atau siapa saja. Siapa Itu aja? yang soalnya Oke, semuanya. siap. Mau ditampung dulu atau mau dijawab langsung Bapak Ibu? Pilih hilap. Oke, Pak Yudi sepertinya sudah siap menjawab. Enggak, silahkan Pak Yudi. Atur nuhun Teh Nita. Sudah kita sepakati bersama tentang keyakinan kelas, kemudian berjalan, lalu ya mudah anak kan turun naik, terus urusan kepatuhan juga, orientasinya kemana kan nggak kelihatan juga. Yang saya lakukan ini kira terakhir jadi wali kelasnya buahnya terus ngomplong bisa. Tapi indah memang ketika jadi wali kelas itu, termasuk hari ini tidak jadi wali kelas pun merasa jadi wali kelas semua kelas saja kan gitu. Jadi ketika membangun disiplin positif di latar belakangi karena saya wali kelas, ternyata beberapa tahun tidak jadi wali kelas, apakah tidak melakukan? Justru harus lebih melakukan, yaitu kolaborasi dengan wali kelas yang ada. Seperti dengan Pak Ridwan, terakhir tuh Pak Ridwan. Pak Ridwan ada anak asuh saya, namanya ini, dia nggak sekolah, latar belakangnya saya tahu. Gitu kan. Dia faktor ekonomi, dia nggak punya ongkos, dia nggak ngebohong, dia tuh nggak punya ongkos. Gitu. Kolaborasinya apa? Pak Ridwan bikin lah sampai Pak Ridwan kayak Agustus Babil Jentosan kan gitu. Nah, itu menjadi berdampak karena apa? Yang pertama, perhatian guru dalam konteks membangun keyakinan kelas itu bukan hanya pas kita deklarasinya. Yang tadi, susunan yang tadi, pas di akhir kita mengevaluasi apakah melibatkan siswa. Seperti halnya dulu, kesepakatan kelas dulu waktu saya di wali kelas 11, kita tidak ada jadwal piket, tetapi ada sebuah kesepakatan bahwa kelas nggak boleh kotor. Kalau kalian nggak mau piket, berarti kelas nggak boleh kotor. Jadi perilaku yang dibangunnya, dia nggak boleh membawa makanan, sampah ke dalam kelas. 1 minggu pertama gagal, evaluasi. Pak jangan dulu, kayaknya kita harus bertahap. Gitu kan, diskusi aja dalam bentuk melingkar, mengevaluasi, boleh weekly, boleh kalau bisa jangan 1 bulan sekali, gitu. Kalau bisa mah dalam 1 bulan itu 2 kali. Mencoba mengevaluasi. Baik itu kita sebagai guru, boleh kan guru bukan apakah disebut ikut campur urusan wali kelasnya kalau kita ngomongin bagaimana tentang budaya positif di kelas ini kok seperti ini sih, gitu kan. Mau disebut jelek nyalahin wali kelasnya yang jadi wali kelasnya kan, tetapi cara kita bagaimana ikut merubah itu yang lebih penting. Nah, yang menjadi poinnya yaitu apa? Bagaimana caranya ketika keyakinan kelas sudah disepakati, kemudian di tengah-tengah banyak sekali yang melanggar. Berarti bukan tekanan, berarti impact dari keyakinan kelas yang kita buat sendiri ternyata ada durasinya, kan? Nah, faktor itu yang harus kita mitigasi. Oh, ternyata dalam kurun waktu 1 bulan ini udah mulai lagi banyak yang melanggar. Oh, mungkin di 2 minggu pertama itu cocoknya kita mengevaluasi. Gitu kan, semuanya memberikan masukan, semuanya kita tampung. Nah, salah satu contoh yang itu yang kebersihan tidak ada jadwal piket, tetapi kelas tidak boleh kotor. Jadi tulisan di dindingnya itu hanya kelas tidak boleh kotor. Gitu. Sampai ada budayanya apa? Ketika pulang sekolah itu
semuanya di jam terakhir tuh si meja harus dimiringkan ke belakang berarti ya, ke belakang. Karena kan biasanya di kolong meja suka ada sampah. Jadi ketika ketahuan dengan sampah, nah sanksi yang sudah disepakati oleh satu kelas itu dilakukan. Sanksinya yang lucu-lucu, jangan yang keras-keras gitu, sehingga anak-anak pun ketika diberi sanksi masih bahagia gitu. Nah, poinnya evaluasi saja, Bu. Kalau memang tidak efektif jangan dipaksakan, ganti yang lain. Ganti yang lain itu bisa sumber daya manusia yang kita libatkan. Apakah ada pelibatan nggak di luar struktur kelas KM, sekretaris dan lain-lain? Pernah nggak Bapak Ibu membuat sebuah struktur di luar ini, kan gitu? Dimana dia sebagai polisi, sebagai intel, sebagai yang mengawasi, kan gitu, yang melaporkan dan lain-lain, dan semuanya kesigapannya itu bukan dikarenakan ada struktur itu, kan gitu. Oh tahu, awas nanti ada informasi ini dan selalu masuk ke Pak Yudi, nggak tahu dari siapa, semuanya nggak tahu. Gitu. Karena semuanya saya berikan ruang untuk memberikan informasi apapun yang terjadi di dalam kelas, gitu. Nah, poin utamanya yaitu evaluasi, libatkan mereka untuk jika memang tidak efektif, apalagi tidak operasional, tidak jalan gitu, daripada jadi hiasan dinding, mending ganti, gitu kan. Gimana di tengah-tengah, nggak apa-apa sampai di menjelang mau tahun ajaran berakhir pun. Jika memang sudah tidak efektif, coba aja di dua minggu sebelum tahun ajaran berakhir diganti, ternyata yang 2 minggu efektif. Itu menjadi bahan pembelajaran untuk kita tahun ajaran baru, kan gitu. Kan kalau yang mudah-mudahan tidak menjadi istilah budaya ya, tetapi yang saya khawatirkan adalah bagaimana kondisi di mana pelanggaran yang dilakukan itu dinormalisasi oleh gurunya sendiri, Bapak Ibu. Maksudnya gini, kan biasa jam 7.15, bahkan 7.30, bahkan jam 8 kan gitu. Nah itu yang dinormalisasi ini yang harus kita hindari, karena mereka yang tadi bukan lagi melanggar, tetapi dia sudah menyepelekan dari keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas itu sendiri gitu. Jadi sebelum ke bagaimana nanti tingkat kepatuhannya turun, tingkat kedisiplinannya turun, kita membaca gejala, dan sebelum itu terjadi ya kita evaluasi. Begitu mana teh? Laras teh nyambung teh. Gitu. Aya anu teh ka waler? Atas cekap tenun. Baik, tadi satu lagi ya, Bu An, mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali bagi saya pembahasannya, sangat nyambung dengan kesiswaan. Ya, bahkan saya juga pernah di PMM itu mempelajari ini. Ya pernah membuka lah, nggak sampai mendetail, tapi pernah membuka. Nah di sini tadi berbicara tentang disiplin positif di sekolah kan, cenderung memang kesiswaan ya yang banyak terlibat, tapi sebenarnya tadi solusinya harusnya terlibat semua pihak gitu ya, tidak hanya kesiswaan atau mungkin guru BK atau mungkin OSIS gitu. Nah yang saya ingin tanyakan sebenarnya tadi tentang motivasi ini, saya pernah ngobrol juga ini sama Priska. Kita itu bukan harus menakut-nakuti atau tadi dengan hukuman dan sebagainya ya, tapi harus memunculkan kesadaran gitu pada diri anak untuk disiplin positif itu untuk apa gitu ya, mungkin itu. Nah sehingga dari kesadaran itu motivasi ini terus tertanam, mau ada guru mau tidak ada guru, mau ada tindakan apapun, bahwa saya itu harus disiplin gitu ya. Kalau tidak salah, disiplin itu sama dengan menghargai diri sendiri gitu kan. Tapi sangat susah ya, atau memerlukan waktu yang panjang, karena penanaman kemarin ini mohon maaf seakan-akan banyak ditakut-takuti gitu, dan sekarang untuk merubahnya itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Nah
kira-kira gitu ya, yang efektif itu untuk menanamkan motivasi yang intrinsik itu harus bagaimana gitu ya, supaya untuk disiplin itu tidak harus dipaksa, tidak harus ditakut-takuti gitu ya, tapi ada kesadaran dari diri sendiri bahwa saya ini harus disiplin gitu ya, karena saya tadi saya ingin ada apa namanya, ingin memperbaiki diri, ingin dihargai gitu ya, kebutuhan itu ya, kebutuhan hidupnya gitu, menanamkan kebutuhan hidupnya. Nah, jadi apa namanya tadi, kesadaran dari diri sendiri itu untuk memunculkannya harus bagaimana supaya benar-benar efektif dan tidak memerlukan waktu yang panjang. Kira-kira bagaimana? Kalau waktu yang panjang mungkin yang ini belum juga penanaman diri sendirinya muncul, keburu lulus ya gitu. Terus begitu sebelum kesadaran diri muncul keburu lulus. Nah, untuk efektif dengan waktu yang relatif singkat harus bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu An untuk pertanyaannya. Mau langsung dijawab oleh Siapa saja yang berhubungan, mau Pak Yudi, mau... Baik, terima kasih ya Bu Aan atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya itu apa ya? Bagaimana cara yang efektif untuk menanamkan? Mungkin menurut saya itu dengan segitiga restitusi tersebut, dan kita ngobrol heart to heart, apa sih kebutuhan dasar dari siswa tersebut? Karena tadi kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Nah itu, ada yang bertahan hidup, atau karena kesenangan, atau karena ingin cinta dan kasih sayang. Jadi seperti di kelas 11.5 ada yang namanya Pauji, dia tuh jarang masuk, sering alpa. Nah setelah saya ngobrol dari hati ke hati, ternyata kebutuhan dasar manusianya itu sendiri, dia membutuhkan cinta dan kasih. Dari itu saya tuh tiap hari suka WA dia, sampai kalau malam Jumat saya WA. Oh bukan pengajian ya, tuh jam segini udah gak fokus. Jadi kalau malam Jumat tuh karena dia itu karena butuh cinta kasih sayang dari ayahnya, karena ayahnya sudah meninggal. Jadi setiap malam Jumat tuh pasti saya yuk orang yasinan. Nah, dia tuh selalu membalas iya Bu. Nah mungkin digali dari kita memahami apa kebutuhan dasar siswa tersebut dulu. Mungkin dari saya seperti itu ya Ibu. Mangga. Sedikit menambahkan Bu, bagaimana mungkin cara efektif dalam diri kita supaya memunculkan kesadaran diri ya. Memang kalau misalkan kita bicara tentang motivasi internal, itu sangat sulit memunculkan kesadaran diri dengan waktu yang singkat Bu ya. Butuh waktu, butuh proses, butuh pengalaman sehingga kita benar-benar dapat menampilkan hasil yang efektif mengenai motivasi dalam diri kita. Tapi apa yang disampaikan oleh Bu Rizka tadi bahwa betul segitiga restitusi itu harus dijalankan, tapi tidak semua permasalahan bisa kita lakukan dengan model segitiga restitusi. Jadi tergantung kepada permasalahan yang ada pada siswa maupun sekolah itu tersendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada 5 posisi kontrol dalam posisi restitusi, kontrol restitusi. Jadi kapan kita sebagai seorang guru menerapkan sebagai seorang penghukum kepada siswa yang seperti apa juga. Jadi ini perlu proses pendalaman yang sangat jeli bagi kita. Oh, ini kalau kita kasih model restitusi atau kontrol restitusi sebagai manajer, ternyata terus berulang kesalahannya. Berarti saya harus menjadi seorang penghukum bagi siswa ini. Ketika saya menjadi seorang penghukum bagi seorang siswa yang lain, ternyata siswa tersebut malah cenderung takut
oh berarti saya harus sebagai seorang manajer. Ketika kita coba sebagai seorang manajer berdiskusi, membahas bagaimana solusi kesalahan yang dia perbuat dan itu efektif, itu mungkin yang bisa kita tanamkan kepada siswa tersebut. Jadi karena di sini kita melibatkan banyak orang, mau itu dari guru sendiri ataupun dengan siswa yang lain, dengan berbagai macam karakter, jelas itu bukan perkara yang mudah. Tapi kalau misalkan kita bisa memahami masing-masing karakter, masing-masing kebutuhan dasar hidupnya seperti apa, apakah dia butuh kasih sayang, apakah dia hanya sekedar untuk bertahan hidup, itu ketika kita sudah paham posisi siswa tersebut, kita bisa menanamkan atau menerapkan model-model atau peran kontrol restitusi yang bisa kita terapkan. Jadi pada intinya kita harus fleksibel sebagai seorang guru sehingga motivasi dalam diri kita muncul dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini, terutama kepada siswa yang ada di sini. Terima kasih, mungkin Bu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Pak? Tadi kan kontrol restitusi itu bukan berarti yang lima itu bukan berarti yang terbaik memilih salah satu yang paling benar, tapi tergantung ke siswanya. Nah, kalau begitu kadang-kadang nana guru eta dikasih eta kieu, saya mah kieu, pilih kasih kesannya. Misalkan sebagai teman, oh dari ini bisa kita perlakukan sebagai teman, gitu ya. Atau tak pas giliran ke sini, aduh saya memilih kasih sebagai mendukung, gitu. Nah itu bagaimana? Ya, gak apa-apa Bu, betul. Betul, memang kalau posisinya seperti itu akan menjadi serba salah. Tetapi itu balik lagi kepada diri kita dalam menangani situasi, Bu. Jadi istilahnya kalau misalkan kita memang mau punya komitmen untuk menjalankan, wah ya udah saya punya karakter sebagai penghukum. Ya resikonya mungkin yang ada seperti disampaikan tadi Bu, bahwa siswa itu akan cenderung takut. Semua siswa akan cenderung takut ketika bertemu dengan guru tersebut. Karena itu akan menjadi karakter yang kuat yang ada dalam diri guru tersebut. Sehingga siswa itu beranggapan bahwa saya mah takut sama guru ini. Nah berarti karakter itu akan muncul tersendiri dalam opini siswa secara keseluruhan. Jadi kembali lagi sebetulnya kepada kita sebagai seorang guru, bagaimana cara menangani siswa yang ada di sini dengan berbagai karakter. Kalau misalkan memang berbagai kontrol restitusi tadi bisa diterapkan, tapi efeknya lebih efektif, kenapa tidak? Atau misalkan saya mau jadi seorang penghukum, itu lebih efektif, tidak masalah sebetulnya Bu. Jadi itu akan kembali lagi bergantung kepada diri kita menyikapi permasalahan yang ada pada diri siswa itu sendiri. Itu mungkin Bu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ridwan untuk jawabannya. Izin menambahkan sedikit ya, maaf ya, boleh ya. Jadi izin menambahkan juga Bu An, jadi kalau di BK itu kan ada istilah sosiogram. Sosiogram itu di dalamnya ada individual members, kemudian bagaimana individu bersih sosialnya seperti apa, dengan keluarganya seperti apa, dengan teman seperti apa tindakannya. Nah itu tuh bisa diklasifikasikan mana siswa yang tergolong social comparison, mana siswa yang dia tuh cenderung sendiri, mana siswa yang dia tuh cenderung nurutnya tuh pada orang yang di atasnya, atau mana yang cenderung kepada guru. Dan gabungan dari tadi penjelasan Bu Rizka dengan Bu Nita bahwa memang perlu diadakan refleksi yang rutin, karena untuk mengingatkan kembali karena ya namanya siswa ya gitu, kita juga banyak lupanya, apalagi siswa dengan berbagai aturan yang ada di sekolah pasti banyak lupanya juga. Ini juga sempat kita ajukan programnya di tahun lalu ya kepada Wakasek sebelumnya untuk refleksi rutin diadakan, jadi bisa pengelompokan mana siswa yang cenderung melanggar aturan A, kelompokan satu kelompok itu, kemudian diberikan refleksi yang sesuai dengan pelanggarannya gitu, agar langsung ngena gitu ya, dan rutin diadakan pemantauan gitu. Mungkin tambahannya sedikit. Kalau gitu bagusnya mungkin dari pihak BK dari Sosiogram itu dilaporkan juga Iya. ke siswaan, Iya. supaya pihak kesiswaan tahu gitu ya tentang keadaan siswa itu ya. Nanti mohon dari pihak BK Mangga. Sebetulnya memang anamnesa itu
saya yakin pasti dilakukan setiap guru juga di awal pembelajaran ada asesmen ya kebutuhan siswa seperti apa, dan alhamdulillah kita, BK juga selalu melaksanakannya setiap awal pembelajaran. Nanti kita sharing-sharing aja di belakang layar. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi tadi, request satu lagi katanya dari Bu Deswita. Silahkan Bu. Ya, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf, izin kepada Bapak Ibu sekalian. Ini saya kenapa saya tetap ingin bertanya ya, walau sudah sore, karena materi yang diberikan oleh 3 rekan kita ini sangat-sangat luar biasa sekali ya, menambah wawasan kita mengenai keterbaruan di dalam proses pembelajaran. Nah, hanya di sini saya ada menemukan istilah-istilah yang kita dulu mungkin disiplin itu konotasi kita tuh positif gitu, tetapi kenapa harus ada penekanan disiplin positif? Apakah ada disiplin yang negatif? Nah, itu yang pertama, ini untuk Pak Yudi ya. Kemudian yang kedua tadi dinyatakan bahwa disiplin itu harus tumbuh di dalam diri sendiri, tetapi untuk tumbuh dalam diri sendiri itu kan harus ada semacam langkah-langkah real kita agar kesadaran sendiri itu tumbuh. Nah, jadi bagaimana langkah-langkah real yang bisa kita sebagai guru lakukan agar terbentuk dengan kesadaran sendiri ya pada murid tentang disiplin positif itu. Karena selama ini di dalam teori pembelajaran kita mengatakan ketika siswa itu berhasil atau mau berpartisipasi lah misalnya dalam sebuah diskusi, maka kita pantas memberikan reward kan begitu. Tetapi kan ada penjelasan tadi, jangan nanti malah siswa mau melakukan karena terpicu oleh reward. Kemudian ada punishment ya, dimana kita harus ketika siswa melakukan kesalahan itu kan kita harus melakukan punishment atau dalam kata kasarnya itu adalah menghukum. Sementara tadi di posisi kontrol guru itu penghukum, kita lihat dampak, dan dampak itu tidak ada yang positif tapi lebih cenderung semuanya itu negatif. Nah, itu kaitannya yang materi oleh Pak Ridwan tadi mengenai posisi kontrol guru dalam restitusi. Nah, kemudian juga buat Pak Ridwan khusus ya, apakah dengan seluruh karakter keunikan siswa itu posisi kontrol sebagai manajerial itu adalah yang paling tepat untuk seluruh keunikan siswa? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Ridwan, hanya saya melihat kepada konsep yang disampaikan tadi untuk posisi guru dalam restitusi sebagai penghukum, sebagai teman, membuat menjadi merasa bersalah, itu dampaknya itu negatif semua. Sementara ketika manajerial itu dampaknya positif semua. Jadi di sini mungkin penghukum ada positif, ada negatif. Begitu juga dengan yang lain, dan manajerial menurut saya ada positif, ada negatif. Nah, barulah akhirnya nanti kelima-lima posisi itu bisa kita manfaatkan, kita terapkan. Tapi kalau seandainya dilihat dari dampaknya tadi yang lainnya negatif, otomatis konotasi kita, oh ini nggak bisa dilakukan, penghukum nggak boleh, teman nggak boleh, sebagai pembuat rasa bersalah nggak boleh, karena dia dampaknya negatif kepada murid. Nah, jadi mungkin penegasannya di sini sebenarnya kalau Pak Ridwan setelah menjawab tadi dari Waan, saya setuju, hanya dari teori kok begitu. Nah gitu, mungkin diskusi lanjut nanti barangkali dengan yang pembimbing atau bagaimana, karena segala sesuatu kan ada plus minus. Nah mungkin itu Pak, jadi itu tadi pertanyaan mungkin kepada Pak Yudi 1 dan 2 tadi, kemudian pada Pak Ridwan itu hanya sebagai sedikit masukan, dan kepada Bu Rizka mungkin ya sudah mencakup barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Yudi. Aduh, nuhun unik. Kenapa harus disiplin positif? Kan disiplin positif itu adalah sebuah
sebetulnya kata kerja yang positif gitu kan. Makanya cara disiplin negatif ada, Budes itu. Ketika bicara disiplin positif itu berangkatnya dari mana? Berangkat dari diri sendiri dia melakukan itu berarti dia disiplin positif. Tetapi jika dia didisiplinkan oleh orang lain itu adalah disiplin negatif. Berarti dia dipengaruhi oleh orang lain dan bukan berangkat dari diri sendiri. Disiplin positif. Makanya siap disiplin itu yang disebut dengan disiplin positif gitu. Jadi bukan persoalan disiplin itu adalah kata kerja yang positif. Masa ditambah lagi positif kan gitu, masa ada kata kerja positif yang sifatnya negatif, bukan seperti itu, tapi melainkan berangkatnya dari mana. Disiplin positif ya berangkat dari sendiri, bukan karena dia disuruh, bukan karena dia takut oleh hukuman, bukan karena dia ingin reward. Nah, itu kan faktor-faktor eksternal. Nah jika memang berangkatnya dari sana berarti itu disiplin negatif. Itu lebih ke mungkin dari definisinya ya. Pernah waktu elaborasi kemarin ada dijelaskan gitu. Satu lagi apa udah? Langkah real. Untuk kita guru bisa yang bisa kita lakukan agar terbentuk itu disiplin positif itu, karena kan tidak boleh dengan punishment, tidak boleh reward, tidak boleh berasal dari faktor eksternal gitu. Ya. Jadi menumbuhkannya bagaimana? Menumbuhkannya kalau yang saya ini bukan teori tapi saya yang lakukan menjadi contoh. Itu aja satu aja gitu kan, menjadi contoh. Salah satu contoh gini, di kelas kita sering mengeluh ini kelas kotor. Kemudian ketika ngajar kita tidak nyaman melihat. Kemudian kita ada sampah contoh di kelas itu, kemudian saya dekati sampahnya di samping tempat duduk dia, kita ambil. Ada efek apa? Dia bakal ada sedikit terkejut, dia ingin mengambil, jadi serba salah si anak TK gitu. Itu dampaknya dia tidak akan malu, tidak akan merasa bersalah, tidak akan merasa dihukum, tetapi merasa, oh Pak Yudi memberikan kritikan melalui ini, kan gitu. Kemudian contoh lagi, bagaimana terlambat. Saya selalu berkata jujur, insya Allah lah. Berkata jujur, kenapa saya tidak masuk, kenapa saya terlambat. Walaupun cenderung bapak mah ada loba teuing sibuk teuing di luar, jadi poho ka urang gitu, bahasa kasarna teh gitu. Jadi tapi saya berkata jujur dan poin utamanya apa dari kejujuran itu, apakah guru minta maaf ke murid itu adalah sebuah kesalahan? Tidak. Jadi justru saya yang sering meminta maaf kepada anak, terlebih 1 tahun ajaran sekarang ya Miss, mohon maaf gitu. Jadi mohon maaf Bapak karena ini. Tapi capaian pembelajaran kita tentang 5 bab ini, contoh kan gitu. Ini kita ada hal yang bisa kita siasati cukup dengan mengerjakan LKPD yang Bapak sediakan lewat KPD elektronik dan lain-lain kan gitu. Itu tersiasati, tetapi anak itu memang kurang vibes-nya ketika memang ngajar nggak ada sosok gurunya kan gitu. Nah, sebagai guru ya yang pertama menjelaskan dulu, kemudian yang kedua yang minta maaf kan gitu. Kenapa teladan yang pertama kita ajarkan, ambil dulu, jangan bahas tentang kotornya, bersihkan dulu. Jadi jangan, iya kelas si kotor, kumaha itu nu piketnya dan lain-lain. Saya nggak pernah gitu. Saya lagi ngajar, dia fokus lagi ini, saya jalan, ada sampah, pungut. Pertemuan berikutnya nggak ada. Saya sindir, hanya kelas ini yang tong sampah di luarnya ada 3. Tong sampah itu indikator dari apa? Dari banyaknya sampah. Gitu. 2 minggu berikutnya tong sampahnya tinggal 1. Karena meminta ke Mang Akub tong sampahnya ulah 3, iya dicirian ku Pak Yudi, padahal nyirian kan gitu. Saya hanya nyindir kan. Nah perubahan-perubahan itu dilakukan bukan karena disuruh. Saya nggak nyuruh untuk menghilangkan tong sampahnya kan, tetapi saya hanya menjelaskan jika ada tong sampah berarti ada sampah kan gitu. Makanya dulu jika ada jadwal piket berarti harus melakukan piket bebersih. Kalau harus bebersih berarti ada kelas yang kotor kan gitu. Tapi jika kita shortcut langsung bahwa tidak boleh, kelas nggak boleh kotor, berarti piket nggak usah ada kan gitu dan yang lainnya. Strateginya banyak lah, bisa kita ajak minggu pertama untuk bawa tumbler, hitung keuntungannya berapa, hitung aja pengeluaran yang sebelumnya itu harus membeli air mineral sekian ribu menjadi berkurang.
Minggu berikutnya bakal kita makan siang sebelum sholat berjamaah zuhur, kita makan siang bersama. Kalau sama wali kelas ya. Tapi saya pernah praktekkan dengan kelas yang tidak saya wali kelasin, tetapi itu lebih efektif juga. Karena kita bicaranya apa? Yang tadi semua persoalan yang ya ini teori, tapi teori ini bukan yang tadi. Gak apa-apa Pak Ridwan, saya yang tadi 5 posisi kontrol gitu kan, itu bukan rujukan bahwa kita nggak boleh ini itu, tetapi teridentifikasi ada 5 posisi kontrol ini yang ada di guru. Ada tipikal yang suka menghukum, yang membuat merasa bersalah, dan ada manajerial dan yang lainnya gitu kan. Semuanya pernah melakukan yang 5 hal inilah kan gitu. Karena apa? Karena ngelihat anak yang badung kan gitu, dalam konteks badung itu perilakunya kan gitu. Kita nggak bisa ngomongin seperti manajerial gitu kan. Ridwan, Bager, Kasep, Soleh. Ada toleransinya ketika memang, tapi tetap kita harus menjaga diri apa bahasa yang dikeluarkan. Nah, itu sangat berdampak Bapak Ibu. Saya sepanjang 14 tahun ngajar di sini saya belum pernah menempelin anak. Mungkin Bu An yang pertama nge-hire saya ke sini pernah nggak Bu An menerima laporan saya nempelin anak? Tapi Anda nggak anak yang berani bukan berani ya, berani mengolok-olok atau menyepelekan saya? Enggak. Apakah saya selalu memasang muka garang? Enggak kan gitu. Ada apa? Yang pertama itu komunikasi. Jadi jangan ngebangun rasa takut, jangan ngebangun rasa bahwa jika dia melakukan itu akan seperti ini dan yang lainnya. Hanya karena apa? Hanya karena dasarnya berangkat dari saya yang tadi, disiplin negatifnya gitu. Jadi sebetulnya salah yang tadi juga kan. Nanti Pak Yudi itu nanyain lagi tong sampah tujuannya bukan untuk ditampilkan buat saya, tapi kenyamanan yang buat ada di kelas tersebut gitu ya. Jadi yang 5 posisi kontrol itu bukan dilematis atau bukan debatable, karena itu fakta ada. Semua guru 5 posisi kontrol ini pasti pernah ngalamin lah kan gitu. Tetapi itu bukan untuk dipilih sebenarnya. Kalau bisa kita ada di posisi kontrol manajerial kan, karena dampaknya positif semua. Tetapi kita pernah melakukan yang 5 ini gitu. Jadi si 5 posisi kontrol ini dijelaskan itu adalah sebuah fakta. Memang rata-rata guru ada di 5 posisi. Seperti itu gitu ya. Tidak menjadi rujukan harus nomor 1, harus 2 atau bisa milih. Idealnya ya kita harus ada di posisi manajerial gitu. Karena manajerial itu si penghukum, contoh itu kan siapa yang menghukumnya? Diri sendiri. Ketika siswa menyadari bahwa itu sebuah kesalahan, dia menghukum diri sendiri dengan cara apa? Ya, jangan melakukannya lagi. Menjadi posisi merasa bersalah, dia sendiri juga yang harus melakukannya, bukan karena dorongan kita. Makanya manajerial itu berfungsi untuk memanage aja, menghubungkan, mengkolaborasikan untuk masalah-masalah tertentu satu murid, itu contohnya. Sulit diselesaikan oleh wali kelas, ngobrol dengan guru yang lain, ada jalan keluar kan, itu adalah konteks manajerial di manage gitu. Mengapa Ridwan? Minta ditambahan. Hatur nuhun Pak Yudi, sebetulnya sudah secara gamblang disampaikan oleh Pak Yudi tadi Bu ya, bahwa itu merupakan fakta yang ada di dunia sekolah ini, terutama ketika berbicara tentang siswa yang berbuat salah. Kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru pernah melakukan hal-hal yang ada pada 5 posisi kontrol restitusi ini. Jadi bukan berarti saya harus memilih sebagai seorang penghukum ketika menjadi seorang guru supaya disegani, supaya ditakuti, tidak. Ya, tapi bagaimana ada cara yang paling efektif kepada salah satu siswa atau sekelompok siswa sehingga penanganan yang kita lakukan terhadap siswa tersebut atau kelompok tersebut itu efektif. Jadi betul posisi manajerial bukan lebih efektif lah, resikonya lebih kecil ya, karena tidak membuat siswa itu takut, tidak membuat siswa itu tersakiti hatinya. Mungkin yang disarankan oleh BBGP di sini, satu posisi kontrol yang disebut manajer ini mungkin akan lebih diterima oleh siswa. Tapi kebanyakan siswa akan lebih menerima posisi kontrol restitusi itu. Walaupun pada dasarnya kita sebagai guru harus bisa melihat dulu siswa seperti apa. Kalau yang badung nggak bisa
dibilangnya seperti itu, diajak diskusi, ya nggak bisa kita berikan posisi kontrol sebagai manajerial. Kalau sebagai penghukum bisa lebih efektif, ya lakukan sebagai penghukum. Maka anak tersebut akan jera, tidak akan melakukan hal yang merugikan bagi dirinya sendiri maupun bagi guru ataupun bagi sekolah. Itu mungkin tambahannya, Bu. Terima kasih banyak. Ya, mungkin patut dicoba semua tipe kali ya, biar tahu nih siswa lebih jerak yang mana. Baik Bapak Ibu, ternyata tidak terasa atau terasa sekali. Sudah 3:30 ya, sudah 3:30. Iya betul, Masya Allah. Ternyata seru ya Bapak Ibu ya belajar bersama ini. Oke, alhamdulillah ketiga sesi narasumber kita sudah kita selesaikan sampai akhir. Tadi mungkin ada Bapak Ibu yang masih mau bertanya. Mohon maaf karena waktunya sudah lebih dari 15.30. Jadi kalau mau bertanya boleh bisa langsung menghubungi narasumber di depan gitu ya, calon guru penggerak kita untuk diskusi lebih lanjutnya lagi. Oke, Bapak Ibu, if you are not willing to learn, no one can help you. If you are not willing to learn, no one can help you. But if we are determined to learn, no one can stop you. Jadi kalau misalnya kita tidak ada keinginan untuk belajar, maka tidak ada satupun orang yang akan menolong kita. Tapi kalau kita menentukan untuk belajar, tidak ada satupun orang yang akan menghentikan kita. Jadi mari Bapak Ibu kita selalu belajar bersama, ngambis bersama. Ya, baik, terima kasih untuk kehadirannya pada siang sampai sore hari ini. Sebelum diakhiri sesi kombelnya, ada tambahan sedikit dari Miss Rani. Mangga, dipersilahkan. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Ya, sebelum kita potbar, kenapa potbar? Karena ini the last session in this period. Jadi di periode Januari sampai Juni ini adalah sesi terakhir dari kegiatan kombel, karena kita mohon maaf sebelumnya, ini ketua kombelnya Ibu Dian lagi sakit, kemudian Pak Agun sebagai sekretarisnya juga anaknya sakit, jadi tidak bisa hadir hari ini menemani Bapak Ibu semua. Nah, kita berencana sudah menuliskan program kerja di kombel ini, memang 1 kali dengan narsum dari luar, workshop dengan narsum dari luar, kemudian 3 kali sesi berbagi praktik baik. Nah, untuk 1 periode ini. Nah, nanti disambung periode 2, Juli sampai Desember, sesuai dengan periode kinerja di PMM juga nanti akan berulang kembali di Juli sampai Desember. Nah, itu kita rencanakan seperti ini lagi, nanti ada workshop dengan narsum mungkin di bulan September, dan nanti dilanjut dengan sesi berbagi praktik baiknya 3 sesi sampai nanti Desember. Mohon nanti dukungan dari Bapak Ibu semua untuk tetap menumbuhkan dan meningkatkan eksistensi dari kombel kita ini. Begitu Bapak Ibu. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan antusias dari Bapak Ibu semua. Alhamdulillah ilmu-ilmu yang tadi di-share oleh para narasumber ini calon guru penggerak. Calon guru penggerak adalah calon pemimpin pembelajaran. Kita semua sebagai pemimpin pembelajaran, tapi mereka lebih ditekankan untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang menggerakkan sekolah-sekolah ke arah yang lebih fokus ke kebutuhan murid. Mudah-mudahan dengan bertambahnya guru penggerak di sekolah kita akan bergerak ke arah yang lebih baik. Seperti tadi, tindakan-tindakan ke siswa tidak berlaku sebagai penghukum. Memang itu menurut saya memang kita digiring untuk melakukan sebagai manajer. Digiringnya ke sana. Jadi mohon konsisten untuk menjadi manajer di kelas, manajer di sekolah. Begitu. Demikian Bapak Ibu, para narasumber, moderator, dan semua pendukung, pensupport dari kombel ini, saya mengucapkan terima kasih. Mari kita berfoto bersama. Ya, silahkan Bapak Ibu buat formasi. Oh, di sini pokoknya.